V4Jet. Ini rakedang ala pembahasa kah jadi. Tak anto ya lu anak halak di mal yang penting me kalau ramai mau V4Jet berarti ari kerane mana jadi tempe mana. Kalau bahasa apa Indonesia na ini berarti kita tite enak. Nah, tapi kalau kepanjangan untuk program ini berarti Narana Woman Lead. Ini artinya perempuan yang memimpin. Kenapa perempuan? Karena amalaki ini pimpin arah-arah kayak. Jadi untuk sekarang kita mulai dengan bagaimana ina-inanya juga bisa punya porsi untuk memimpin. Bukan hanya pimpin jadi kepala desa ya, gue sudah kasih garis bawah aku nih. Lalu kemudian justice, J-nya ini for ini kan untuk, kita sama-sama sudah tahu ya for. Lalu kemudian J-nya ini justice energy transition. Nah justice ini artinya keadilan. Energi transisi, transisi energi, menuju energi yang terbarukan. Benar, jadi muatan ini nanti akan gue gambarkan, tapi secara singkat V4Jet ini pengertiannya seperti itu. Ake tak hafal lah di malah. Pokoknya ramarim V4Jet. Nah, di sekolah kelapa berarti. Tempe-tempetannya saja. Jadi kalau tidak mau sampaikan secara keseluruhan pengertian dari V4Jet ini adalah keadilan energi transisi yang dipimpin oleh perempuan. Seperti itu pengertiannya. Jadi ake salah mengerti, tapi kita mendukung kepemimpinan perempuan dalam transisi energi yang adil. Lalu kemudian untuk YPPS sendiri, aku gue sudah gambarkan, kami sudah di usia 26 tahun, secara kelembagaannya juga legal, berada di Flores Timur, diketahui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi yang mari lembaga-lembaga bodong nih tak kaya gitu, karena kami sudah terdaftar dengan resmi. Alamat kami di Wibalun. Untuk sampai dengan saat ini kami di YPPS itu ada sekitar 20 orang. 20 ya, kemarin tahun lalu 22, tapi 2 di Lembata kita sudah closing project, jadi sekarang tersisa 20-an orang. Dengan program yang sudah gue gambarkan tadi. Lalu untuk mandat-mandat YPPS bisa kita lihat sama-sama. Yang pertama nih peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Makanya kami juga ada di sini untuk melakukan giat-giat pemberdayaan untuk kita di Ado Bala. Lalu kemudian perluasan dan penambahan sarana-sarana fisik pendukung untuk tingkat internal dan juga tingkat di komunitas. Kalau ada yang nanti kami bisa dukung, kami pasti dukung. Gitu. Tapi dari awal memang kami sudah sampaikan, kami tidak menjanjikan bantuan. Tetapi kalau nanti kita bergerak bersama-sama dan Bapak Mio, Mama Mio mendapatkan kesulitan, maka di situ peran kita ambil sama-sama. Apa yang bisa kami dukung, kami akan dukung, gitu ya. Kemudian pembangunan unit-unit bisnis untuk pemberdayaan ekonomi, ini yang kami harapkan. Mandat YPPS seperti ini. Kami mau supaya orang-orang yang kita datangi, masyarakat yang kita dampingi, mereka juga punya penghasilan tambahan dari kehadiran kami. Walaupun sedikit. Contoh yang selama ini kami lakukan ketika kami latih ina-ina mereka melakukan penanaman kebun pekarangan. Ini kami mengharapkan supaya dari pekarangannya bisa menghasilkan uang. Walaupun duung kangkung 1.000 lema kah, duung sawi 1.000 pulo kah, kami harap supaya ini juga bisa dinikmati seperti itu. Jadi kalau misalnya dengan program Tite, ini juga menjadi tujuan utama kami. Lalu kemudian advokasi partisipasi para pihak dalam pembangunan. Apa yang menjadi kendala Tite, Tite suarakan hama-hama. Gitu ya, karena Tite tobo hama-hama kaya, maka Tite tutup hama-hama untuk bisa membuat perubahan. Jadi mau advokasi ke tingkat pemerintah kah, mulai dari desa sampai ke kabupaten, mari Tite tobo hama-hama untuk Tite lakukan. Lalu yang keenam, pengelolaan ekosistem pulau-pulau kecil. Ini yang aku nego sampaikan. Kalau Tite hanya menikmati alam saja, tanpa memberi alam itu kontribusi atau tanpa Tite beri makan alam, maka itu namanya tidak seimbang. Tite sudah manfaatkan dari alam, tapi mari Tite juga jaga alam dengan menanam kembali kah, merawat alam kah, bertani dengan
tidak memberi pupuk kimia berlebihan, kan ini juga salah satu cara untuk merawat alam. Dan yang ketujuh, yang terakhir itu ada dokumentasi, publikasi dan juga kampanye. Supaya apa? Supaya jangan hanya Desa Adobala saja yang tahu. Desa Adobala yang buat, tapi kita harap Kulubagolit bisa tahu semua. Kalau Kulubagolit sudah tahu, kami harap Flores Timur juga bisa dengar semua. Makanya ada Nona Afila di sini, gitu ya. Kalau memang arone jodoh tahu orang Adobala, maka Adobala ID bisa tambah personil ini. Gitu. Lalu kemudian kenapa We4Jet ini ada? Kenapa program ini ada sampai dengan titik butuh komunitas sekolah kelapa di Adobala? Karena banyak hal. Ini ada berbagai macam fakta-fakta terkait dengan kondisi perubahan iklim. Ini kalau titik tutupnya mungkin di arah-arah, tapi seperti yang titik pernah alami dampak seroja. Peter ya kemarin ya, banjir di mana-mana, angin juga mungkin Adobala juga kena mungkin. Tapi kalau sebagian besar di daratan Larantuka itu banyak yang mengalami bersamaan dengan tragedi Waiwerang dengan Lili Lamadike, tapi bencana juga terjadi di mana-mana. Nah, siklon tropis Roja ini bukan hanya kebetulan hujan dan badai saja, tetapi juga karena terjadinya perubahan iklim yang beberapa tahun ini kita rasakan dampaknya sampai pada kondisi bencana kemarin. Kalau penebangan itu terus dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi pengurangan risiko bencananya, maka mialnya kita alami bencana yang juga lebih ngeri lagi. Lokasi-lokasi yang selama ini belum pernah ada bencana pasti akan ada bencana juga. Gitu. Jadi kehadiran kita hari ini salah satunya juga untuk ini. Makanya tadi di awal kemarin titik belajar mula tapo juga, supaya ini salah satu cara untuk mengatasi yang namanya perubahan iklim tadi. Gitu ya, walaupun kecil tindakan yang kita buat, tapi mudah-mudahan dia bisa memberikan dampak kontribusi pada pengurangan risiko bencana agar tidak terhindar dari bencana ke depan, gitu ya. Lalu kemudian ada juga tantangannya karena untuk pengurangan risiko bencana yang terkait dengan perubahan iklim ini sendiri, tidak hanya masyarakat tapi pemerintah juga masih cuek-cuek bebek. Di kabupaten mungkin Om Asis juga tahu ya, prioritas pembangunan di sana itu belum secara spesifik menyebut tentang yang namanya perubahan iklim. Nah, pemerintah saja peto Pak, apalagi Tite. Nah, ya, makanya kami hadir supaya Tite mulai dari Tite ina ama yang pikir, lalu kemudian Tite mari we, supaya juga bisa pikir sama-sama dengan Tite, gitu ya. Kemudian untuk dampaknya dari perubahan iklim, Tite toiroka ego sudah marin aku naiknya temperatur bumi, semakin lama yang Tite alami, Tite rasakannya dari tahun ke tahunnya semakin panas. Ini merasa relenta. Kalau dibanding 30-40 tahun yang lalu dan sekarang, Bapak ini lah biasa tutut namanya nolono sekarang nih beda tua deh. Sekarang nih Tite turu ke teron dia harus butuh kipas angin. Betul ya? Padahal nolongnya aman-aman saja. Malam juga sama. Yang nolong yang bulan-bulan mandi tidak rasa gelepnya sekarang sudah berkurang. Gitu, tidak sedingin dulu. Yang paling kentara nih kalau memang ke Bogor Bogor ini kan nolong dikenal dengan kota hujan. Lalu kesananya juga hello Tite kutub utara ke kutub selatan. Tapi sekarang dia rasa lo Tite sekarang ke Bogor nih, lagu 5 angker undi, tapi ini bisa halak, tapi biasanya tetap harus jaket tebal segala macam, gitu ya. Lalu kemudian ketidakseimbangan habitat dan jenis-jenis hewan, tumbuhan tertentu nih mulai punah. Kalau nolong gue pusing nih, gue biasa dengar sebelum kemarau nih kan Tite dengar akuran nih. Foto. Abrek, menanda kan ya? Nah, sekarang ini kan jarang-jarang. Jadi sekali-sekali otak kae. Tak. Ini berarti ada yang salah. Dengan HP kamu. Sekarang ini letaknya HP yang alam. Mana? Brek tak muka ya mana? Tapi padahal nolongnya ini sebagai tanda nih. Mau ekang krok nangka, mau kering kah, menanda titik turun kae itu. Una alam
mogok mana atau orang mau beto mana tanda na seperti ini tete tahu no. Tapi sekarang ini tak mukai ya, karena tadi adanya perubahan iklim dengan ditambah dengan perilaku kita yang juga tidak ramah lingkungan. Kalau pohon-pohon tidak tebang rokai mereka kenapa lu tak mau gada kata aku naik apakah gada kasih lolong bisa alat toh, makanya nak sudah tidak ada, nak pasti akan pergi ke tempat yang lebih jauh lagi, dia mencari habitatnya, ekosistemnya yang masih baik di sana. Lalu kemudian gangguan kesehatan nih, sekarang nih kita temukan gangguan kesehatan ini lebih banyak jadi pembicaraan di ini juga dinas kesehatan baru-baru nih orang berbuat telo indra di mari keragang sekarang nih mengulang lah memperhati kok dah lah kan keragang nih metu biela memperhati keletane nah gigi kalau memperhati pak berarti sih mau balik nanti me ata me pirang kok sih me pirang kok nak mehulang gitu. Lalu kemudian dampaknya juga pada masalah mata penghidupan dan juga sosial. Kalau tidak bertani dalam kondisi seperti ini juga tidak bagus lagi hasilnya, maka kehidupan sosial kita juga akan terganggu. Atap pelana di arah mana berkah. Ini bukan hanya asal omong tapi tidak alami juga seperti itu. Doi tak muka mau putih tak kunaimu kalau selain mak ini bisa di planet karena keharusan aku nih tuntutan hidup. Bahasa pelawat karena tak karena. Next. Lalu kemudian, oke, ini sudah tadi. Lalu kemudian ada penelitian tuh nih, mari mani. Semakin iklim semakin panas, titik manusia otak di mete buset menjadi lebih kecil. Mari mana? Ini penelitian nih, barat yang teliti, gue marialah. Tapi barat mari roka jadi kemungkinan uji cobanya ini bukan 1-2 tahun, tapi puluhan tahun. Jadi pasti ada benarnya juga. Asumsinya apa? Kalau otak kan mete buset, berarti generasi muda ke depan titenya juga akan harap merah pintar-pintar baik, mana? Karena otaknya semakin mengecil. Berarti untuk isinya juga pasti akan terbatas. Kalau HP Nokia Center nih kan, saya mesti pakai lo kayak nih, pakai lo kayak peluru kayak itu. Karena apa? Nah memori yang terbatas. Tidak ganti yang memori bela-bela sekarang tuh. Nah jangan sampai generasi muda titen aku nih nak kembali ke settingan HP Nokia Centermu. Karena dunia semakin panas, otak semakin mengecil, maka memorinya juga akan kembali mengecil. Ini hanya kiasannya seperti itu ya, tapi bukan berarti kalau semakin panas kita tinggal di daerah yang panas maka titennya bodoh amat take. Tergantung juga bagaimana pendidikan, tapi memori penyimpanan titennya menjadi terbatas. Nih yang gue mau kasih garis bawahnya. Lalu kemudian untuk Before-Jet ini kita juga menjawab beberapa tantangan dengan pengelolaan ekosistem, pengelolaan lingkungan, pengelolaan bumi. Jadi ake bosan-bosan ketika kami beto kami mari tite mula. Ake bosannya mula dari pekarangan. Jadi nanti tite mula noon di Bulunet, tite mula noon di Simanet, mula noon Tapo. Kalau si tahi kering maka mula noon mangrove, tahi ketak ya. Tahi ketak aku mai ke mati disuka-suka nih. Mai ke mati ata lautan nih. Lalu kemudian tite fokus juga pada kepemimpinan perempuan. Gue mariro kayak naku nih. Dan keterlibatan difabel, kelompok rentan, ini juga harus menjadi pertimbangan tite. Supaya jangan ada gap nih aku ya, gap nih jarak, supaya jangan ada jarak. Tite si ada yang difabel, penyandang disabilitas no arah kan, Bapak? No. Ada sekitar 3 orang. Oke. Tapi masih bisa beraktivitas atau hanya di tempat tidur? Masih ada yang bisa beraktivitas. Nah, nih kakak masih kalau bisa yang bisa beraktivitas kita ajar. Walaupun rabeto dengar, beto raba esi, tapi kalau misalnya mereka terlibat, itu juga sudah memberi mereka peluang untuk mereka lebih aktif. Nah, siapa tahu punya pendapat yang
lain untuk bisa memberikan kontribusi untuk kebutuhan mereka. Karena kita tidak boleh merencanakan sesuatu terkait mereka yang tanpa melibatkan mereka, gitu ya. Kemudian, nah ini kita berharap apa yang sudah kita buat ini bisa berkeadilan iklim toh. Kalau iklim kita sudah adil, maka ekonomi itu bisa kita dapatkan dari situ. Kita dapat keuntungan dari situ. Lalu kemudian untuk kesejahteraan itu bisa menjadi langkah jangka panjang titik. Kalau titik dapat doi kai, maka sejahtera lontar. Walaupun nak emari titik sejahteranya tidak ada ukurannya dengan uang, dia apa-apa kah? Hidup itu tidak segalanya dari uang, dia apa? Tidak duit tak netobo rumah enak bedo-bedo nih. Jadi mesti kita berusaha untuk kita sejahtera ki, baru kita bisa pikir yang lain-lain. Untuk sejahtera kita harus buat apa? Bergerak untuk bisa dapatkan yang namanya ekonomi nagune. Kalau biasanya kita diuntapon hanya ikan saja yang kita dukung, maka Bapak pejabat nagune mari rokai. Mari kita kembali dengan pengetahuan keterampilan kita yang sudah ada, kita sebarluaskan supaya mulai dari seraput nae, nak batok kelapa nae, keung, dia bisa taruh sampai nak wai, kita bisa taruh doi, jadikan doi. Kalau gerihan kecap nakuna mungkin susah, tapi coba masih remulu saja. Tapi ini masih remulu, burung gara bera nih. Bepraktekan kayak lawan nih. Mau mak deh. Naga selama ni tapo maknya 1000 juta ratu nih memang aku enak deh. Madeloke. Ini ambil kuasa nih, mio. Madeloke. Nah, ini biar tugasnya Om Carlos nih tadi baru datang. Nah akan ajar titik caranya bagaimana supaya tapo makin aku nih bisa taasi kangkung, tomat, sawi yang tidak mulai di halaman bisa enak nih gitu. Lalu kemudian untuk target program kami ada di Adobala nih 5 tahun Bapak penjabat 5 tahun nih. Jadi mudah-mudahan nanti setelah selesai masa menjabatnya bisa dipilih lagi untuk jadi kepala desa Adobala kan enggak biar mau pekehorobrak sedikit di mana. Jadi sampai 5 tahun nih tidak akan ketemu terus. Mudah-mudahan ake bosan nih. Sekarang nih gue huleh lo ataribu lema pitobo. Nagamnya akhir di masa aku nih masa program 5 tahun kemudian peke atalema. Menahala Oke. Nah selama 5 tahunnya kita kerjakan aku banyak hal aku nih yang seperti gue tutup. Mulai dari produksi kelapa sampai nak turunan Jadi tidak hanya fokus pada kelapanya saja, tapi fokus juga ke titik pekarangan titik. Berapa tahun lalu nih Pak Sek, Pak Hengki ini pernah letak ini mula bulun di mana-mana nih atau menuang kami Adobala sih, nak pernah mari nak apa nah? Nih aku kemarin kami beli main nih tim tapi kalau tidak nuang enak nih kan tidak bisa berkelanjutan gitu toh. Ya kami sebab cara bagaimana supaya bisa masuk Adobala supaya hal umum ini bisa kita lakukan sama-sama. Misalnya nih helenta kalau misalnya maike balik naga capek-capek mau tumis bulu nih mau masih halaman mada poro. Maanggeret kuali saya rurah kayak nanti besok mada gukut kangkung esi, sawi esi, tomat esi. Nih misalnya nih helenta mama senang. Nah dari sampai sekarang di bulan ala bunga enak nih. Bunga dita. Oh bunga dita. Ay, menu neta, bang. Oh baik menu dita. Ini masalah nih Bapak Desa nih. Wah dita. Tapi titik hebot kan jalan terus Air pembuangan dari titik hebot aku naik nih. Tidak perlu. Tidak dimanfaatkan. Temari memang tapi kita tidak memaksimalkan. Nih, hal-hal mana dimana kita diskusikan. Jadi akan mendemari ya BPS rani beto nih demari sampai aku nih inaran aku Wai rakin di titik urus tangguguk. Karena ini hal penting. Jadi kalau bisa titik urus maka kita akan urus sama-sama. Lalu kemudian untuk 5 tahun nih kami berharap di 8
Kalau masyarakat desa Adobala secara umum mungkin kami lei kelima kami gelau Pak. Tapi kalau misalnya Tite sudah terorganisir dalam kelompok-kelompok seperti ini, mungkin kami bisa lebih mudah untuk mengumpulkan. Tite latihan kah, Tite diskusi, saling berdengat kah, menanda di lebih mudah gitu ya. Jadi makanya hari ini untuk tematiknya juga salah satunya untuk pembentukan komunitas sekolah kelapa. Kenapa narana sekolah? Dari tapi sekolahmu Tite pekan sekolah hopanet kayak mana ya? Pekan ya, sudah bolak-balik dah hopanet kayak mana? Nah betul betul sekolahmu. Nah seperti yang kami sampaikan kami di pengalaman kami tak untuk jadi petani. Baikku maupun teman-teman amal lagi ya. Ayo karau-rau mah gak bener berapa petani rara-rara hikara nih. Sangar ulun tapi petani rehina. Tapi kalau bicara tentang melatih petani, rakne jago. Karena rak belajar dari petani-petani lain. Rak belajar dari petani lain, kerjasama dengan petani, lalu kemudian pembelajaran itu rak catat, rak bukukan, baru dilatih ke desa-desa lainnya. Mana? Kami mula wulung juga sama. Gua amang nenelis na aman di napa me. Jam tuh di nahopa nak letak balik kak. Jadi gue nih pasti keaman di koi hala. Tapi kalau narana mula wulung, nih kami dari desa ke desa kami pengen cangkul. Gue lebih hebat dari ama kalau kami pengen cangkul nak. Kami pengen cangkul dari desa ke desa. Kalau petani menghasilkan sayur atau menghasilkan tanaman-tanaman yang kami rekomendasikan, ini juga untuk kepentingan rakyat kami letak halal. Tapi kalau mau HR naik ke mana kami senang-senang tapi tidak selamanya seperti itu. Rak baru rak cerita, hai ibu kami panen biane kami dapat 2.000 rupiah. Ini saja juga kami sudah puas. Kami sebagai pendamping nih kami puas. Walaupun kami tidak menikmati kangkung, nak rasa enak enggak, tapi kami puas. Nah begitu juga nanti Tite, kalau misalnya ada yang bilang, wih kami sudah menikmati mani, kami dulu halak tapi kami konsumsi rumah tangga. Berikan kami dulu halak tapi kami bisa, yang ibu-ibu muda, kami sekarang mata rurane, ayo kemelaknya, kami bagi kau kasih di tahap, ini kami bangga nih. Gitu, dan itu tujuan-tujuan dari kami. Jadi selama 5 tahun ke depan, Tite mau Tite urus satu hal ini untuk Tite pelajari sama-sama. Nah, untuk kegiatan ini gue sharing saja, gue tidak perlu baca satu persatu. Tapi yang pertama, waktu ini seperti Bapak penjabat sampaikan Adik Kor sebagai pendamping di desa Adobala, nah sudah datang ke desa Adobala bertemu dengan Bapak Maksi Gute, lalu kemudian bertemu dengan Kakak Masi juga sebagai petani-petani kelapa. Kemudian mereka ngobrol tentang banyak hal, permasalahan, baik juga pembelajarannya, sehingga itu semua kami ramu di kantor, kami diskusikan di kantor, dan kami undang perwakilan dari Adobala juga untuk datang tuturo ma'aruk muraka. Kalau masalah seperti ini bisa pakai Tite hama-hama atau masyarakat Adobala, Tite lakukan sesuatu supaya yang aku nih harga tidak ada menjadi berharga, lalu yang selama ini tidak bisa dijadikan uang bisa menjadikan uang supaya masyarakat juga bisa meningkatkan kesejahteraan. Akhirnya Bapak Gute, Mama Masih juga ramai-ramai. Oke, sepakat. Kami balik, kami atur komunitas, kami atur anggota, Tite ketemu, lalu kemudian Tite bicarakan lebih lanjut seperti apa. Makanya hari ini kami juga hadir. Nah, setelah hari ini, nanti kami juga akan mengundang perwakilan dari desa Adobala dengan desa-desa yang lainnya untuk datang di EPPS lagi, ke Larantuka lagi, untuk kami latih. Nanti sekolah tak umur kan? Kami latih rak kesana nih, rak juga bisa menjadi pulang bisa menjadi guru untuk Tite Bahangkai. Karena kalau undang Bahangkai balik nanti kami di lei kelima nanti rere ibu kak menana kan, jadi 1-2 orang yang kesana, lalu kemudian rak balik baru Tite hama-hama tobo tutu si taruh arah kak menana. Nah
Mia kira kesananya dilatih juga untuk mungkin ada peluang produksi yang lain kita juga hadirkan pengusaha-pengusaha apa yang kopra putih kah, atau pengusaha arang briket kah, untuk bisa kita hama-hama dengan peluang pasarnya nih seperti apa, harga di pasaran sekarang itu bagaimana. Lalu kemudian nantinya juga ada orang dari Jogja Om Kore Solo, dari Solo yang akan datang untuk memberi kita pelatihan. Nah, orang ini kalau memberi motivasi terkait dengan usahanya sangat luar biasa. Nah, sudah sangat terkenal. Kebetulan hari ini beliau sudah ada di Lembata karena ada satu program kami dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Lembata. Kami terjunkan 10 orang mahasiswa dari STF Kaledalero, calon imam alapa, ke desa, salah satu desa di Desa Posiwatu di Lembata untuk sekolah lapangan di sana. Lalu KKN mainannya, nah 4 bulan di sana, lalu kemudian mereka membantu Inaama di desa di sana. Nanti pembelajarannya akan dibagikan ke titik langkai juga, gitu. Jadi yang dipelajari di Lembata bisa kita sama-sama nikmati di sini juga. Begitu juga sebaliknya, yang kita buat baik di Adobala bisa dinikmati juga oleh desa-desa dampingan kami, baik di Flores Timur maupun di Lembata. Tapi kalau misalnya di lingkup donor juga ramai-ramai, Adobala nih melak cerita itu bisa sampai ke Australia, karena kita sekarang dapat dukungan dari Oxfam Australia juga, dari Australia, bantuan pemerintah Australia. Nah, jadi kira-kira seperti itu Inaama untuk gambaran 5 tahun ke depan. Nah, untuk strateginya, punya gue mari ulang-ulang, pelibatan perempuan, difabel, kelompok-kelompok rentan, anak muda juga, anak muda supaya generasi muda, juga harus dilibatkan supaya akhir sudah nyaman mari dengan ojek ini kami nyaman kai, jadi kami peduli ikan lo, kami tes CPNS baru kami kera akhir baik, tapi ciptakan peluang usaha sendiri. Sekarang nih kita dapatkan anak muda dengan peluang usaha di internet nih luar biasa yang memotivasi. Tapi sayangnya anak-anak muda kita ini karena hula internetnya hula yang gihamu belajar seni hala. Piara ayam juga bisa hobi otoka. Anak-anak muda di internet nih kalau tete baca. Mula sawi, kangkung juga bisa anak kah. Ini bisa, tapi tite masih tunggu yang namanya pegawai negeri baru tite kerjanya yang salah nih. Jadi mulai ditumbuhkan dari sekarang dengan menanam kelapa, ini juga sudah usaha nih. Memang tidak dinikmati sekarang, tapi nak mulai bahag nanang gelupak, coba nanang gelupak 30 tahun lagi, ketika anak gerebel kan bisa menikmati hasil itu. Ini yang tite rasakan sekarang. Tapi kalau ini kita tidak lanjutkan, maka nanti tite anak cucu tite ini tidak menikmati apa yang kita nikmati sekarang. Jangan sampai anak cucu tite nak nera dahame, guru dahame. Pernah lihat kah pohon kelapa di Adobala? Jawab take. Karena pohon kelapa take gaya. Jangan sampai kelapa itu menjadi sejarah yang tidak bisa dinikmati lagi. Kemungkinan itu terjadi. Tite sekarang mungkin belum pikir, tapi ata tite balik kembali ke man tite hulan tapo nih kira-kira nak buang sampai tumpi ramu. Kalau tite beramula hala maka getok kepuk. Kepuk narana bukan getok tapi kepuk kepuk. Lalu kemudian tite diorganisir dalam kelompok komunitas kalau boleh komunitas ini dipimpin oleh perempuan, dipimpin oleh ina-ina, bukan bermaksud perempuan menjadi ketua saja, tidak, tapi nak boleh di sekretaris, nak boleh di wakil, atau nak anggota juga nak di seksi apa, tapi kita memberi ruang untuk lebih menonjol supaya nak juga terbiasa. Kita diskusi dalam komunitas, dalam kelompok, nak bisa menjadi pemimpin, lalu kemudian ketika diundang oleh forum desa, nak juga bisa menyuarakan dengan membawa nama kelompok di sana. Akhirnya nak terbiasa dengan bicara di forum juga. Gode inek sini juga latihan hopam naik.
Tumu bu nih, gue latihan. Dari gue balik Jawa. Gue balik Jawa nih, gue masuk YPPS pertama nih. Gue bukan petugas lapangan, gue bendahara. Gue bendahara, teman-teman lapangan biasa horanak ya ada tait lapangan. Kami main. Beli naik, gue kirim ke koya lah, gue kirim itu mesti gue gemetar ya pasti. Mana tapi lela-lela, oke, akhirnya tobo tutur di momen santai sampai akhirnya bisa seperti perlu latihan. Jadi kalau kita tidak tobo lalu harap main kita bisa kirim di depan umum, nanti tak kayak tapi turun nanti tak mana. Jadi kita harus latih, mulai latih dari komunitas gitu ya. Lalu yang berikutnya lagi dengan peningkatan ekonomi. Gambar naik terlalu buset, tapi sebentar gue bisa tampilkan. Tapi peningkatan ekonomi aku nih, tidak dituturuk kan aku nih. Bapak desa tuturuk kae, nanti Bapak Maksi juga akan tutup, mungkin itu lebih banyak lagi. Sebenarnya banyak yang kita sudah buat di desa. Hanya keterlibatan waktu itu kan hanya orang-orang tertentu saja, kelompok kecil, dan itu tidak tersebar luas di seluruh masyarakat. Makanya banyak yang tidak tahu. Sekarang Tito Hope Sabuk, kesabuknya sudah dengan pewangi, perasa,